Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan signifikan, Hmm. Pak. Dan ini terjadi sudah dalam beberapa perdagangan terakhir. Sempat intraday menguat di atas 7%. Dan posisi indeks harga saham gabungan dalam sepekan per hari ini sudah berbalik ke zona hijau menguat di atas 7%. Bagaimana analisis Anda, terutama di perdagangan hari ini Pak, masih melanjutkan penguatan signifikan dan kembali berada di level 6 ribuan. Dan kita sama-sama berharap sampai penutupan level di atas 6 ribu masih mampu dipertahankan. Ya, baik, terima kasih Pak David. Ya, sebenarnya ini kita coba recap ya dalam beberapa waktu terakhir respon investor atas beberapa kejadian di Indonesia ini direspon cukup positif. Apa saja di antaranya? Ya mungkin yang kita bisa ketahui sama-sama. Intervensi melalui suku bunga sangat signifikan. Saat ini rupiah kita bahkan per hari ini sudah di 17.800, yang artinya sudah kembali lagi menguat begitu ya. Dan ini terelaborate di pasar dengan sangat baik, direspon juga dengan sangat baik. Perbankan juga cukup baik, ditambah juga dengan adanya wacana buyback dari Himbara, dan juga kalau kita lihat dari bank-bank swasta besar ini juga sama, dan ini juga lebih disebabkan karena valuasinya cukup menarik begitu ya. Jadi sehingga memang posisi ini dimanfaatkan. Lalu yang berikutnya ada juga terkait dengan klarifikasi dari pemerintah, salah satunya itu terkait dengan DSI yang ternyata memang lebih difokuskan hanya sebagai untuk monitoring begitu ya. Jadi bukan bukan seperti yang dikhawatirkan pasar sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga emiten-emiten yang related dengan case yang sebelumnya seperti dari pertambangan lalu juga CPO dan seterusnya, hari ini sudah mulai kembali lagi bergairah begitu. Dan ini sangat-sangat direspon cukup positif. Dan satu lagi yang salah satu tidak dipungkiri juga ini terkait dengan konfirmasi atau klarifikasi terkait dengan kebijakan gross split begitu ya, yang memang ternyata kekhawatiran akan gangguan dari arus kas ekspor itu jadi semakin berkurang. Dan itu mungkin yang membuat indeks kita hari ini semakin menguatkan kembali begitu ya, optimismenya semakin terbentuk, confidence pasar semakin naik, dan ini yang membuat indeks kita menjadi menguat. Begitu Mas David. Baik, dari sisi global seperti apa Pak? Ya, untuk global juga sama. Kalau kita lihat harga minyak saat ini sudah minus 4%. Artinya memang kesepakatan antara Iran dengan Amerika Serikat ini kembali spekulasinya cukup baik, dan memang beberapa kali perbincangan atau pernyataan juga dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang memang menunjukkan bahwa progres kesepakatan ini masih terus berlangsung, dan saat ini juga langsung direspon cukup positif di mana harga minyak juga turun. Dan kalau kita lihat juga dari harga emas juga masih cukup stabil kenaikannya begitu ya. Dan artinya dari sisi global dan juga dari sisi domestik Indonesia itu sendiri saat ini sedang menghadapi dengan posisi yang cukup baik begitu, sehingga memang sentimen-sentimen inilah yang membuat kepercayaan dari investor Indonesia ini semakin kembali meningkat. Walaupun yang menjadi catatan ya Mas David dan sobat investor adalah dalam sepekan asing masih mencatatkan net sales 10 triliun begitu. Jadi artinya ini demand ini juga terkreat terbentuk dari memang investor-investor Indonesia itu sendiri yang Ya. menilai bahwa secara valuasi kita sudah sangat murah, dan dari sisi sentimen dan kebijakan pemerintah ini sudah mulai terus pro dengan pasar dan terus juga menjaga stabilitas dan juga ekonomi di Indonesia itu sendiri. Begitu Pak David. Baik, lebih ke arah investor domestik ya Pak, ISG tetap Yes. menguat, sementara asing masih agresif untuk jualan. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada Pak Audi, bagaimana Anda melihat arah indeks harga saham gabungan untuk minggu depan? Nah, ini ada beberapa skenario nih Pak. Ya. Posisi dari jelang penutupan ini masih berada di atas level 6.000, tapi tampaknya masih di 6.033. Tinggal beberapa menit lagi jelang penutupan di sesi kedua. Kalau ISG mampu bertahan di atas level 6 ribuan atau justru sebaliknya tetap ditutup di zona hijau tapi di level 5.900-an, Pak Audi.
Baik, jadi kita coba simulasikan dengan dua skenario begitu ya Pak Ya. David ya. Dan kalau kita mencermati saat ini indeks kita sudah berada di atas moving average 10 harinya ya, which is artinya dalam jangka pendek sudah mulai terbentuk pattern bullish-nya. Dan sebenarnya menjadi catatan kami juga indeks ini sempat sideways di akhir Mei itu di sekitar 6.150 sampai dengan 6.250. Dan ini yang menjadi resisten indeks kita untuk saat ini. Begitu ya. Walaupun saat ini sudah melewati level psikologis 6.000, tetapi memang kalau kita coba lihat dari pattern sebelumnya, ternyata level yang mesti dicermati berikutnya adalah Mhm. 6150, 6250. Saya lebih confirm jika memang minggu depan indeks kita ini sudah break 6150, 6250, ini maka Hmm. confidence pasar bisa jauh lebih panjang lagi nafasnya, yaitu adalah setidaknya sampai dengan di moving average 50 harinya gitu ya. Itu adalah di 6.800. Ya. So memang masih sangat butuh sentimen stimulus kepercayaan dari investor kita untuk bisa Mhm. menjalankan skenario tersebut. Tetapi jika ternyata skenario berbicara lain 5.900, maka kami perkirakan akan membentuk swing baru lagi dan Ya. kemungkinan indeks kita akan relaksasi dalam jangka pendek begitu ya. Itu kemungkinan setidaknya sampai dengan di 5.600 sampai dengan 5.700. Begitu Pak David. Baik, Pak Audi, tampaknya kita cukup waspada, Pak. Dari Ya. perbankan Pickup hari ini, BBCA kembali menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Sesi pertama siang tadi asing masih beli, tapi kondisi berbeda, Pak, terjadi uh, di penutupan ini. Laju penguatan terbatas di 1%, intraday tadi sempat di 4%, dan ditutup di bawah level 6 ribuan, 5925. Analisis Anda untuk BBCA? Baik, untuk BBCA sebenarnya saat ini kalau kita bicara dari sisi teknikal begitu ya Pak David ya, memang persis persis bisa saya katakan persis itu adalah di level moving average 50 harinya. Ya tadi kita sempat menyentuh begitu BBCA di 6.100 itu sama dengan moving average 50 harinya dan ternyata hanya touch lalu juga turun kembali. Nah, ini menjadi catatan. Artinya dalam jangka panjang begitu ya, jangka menengah ke panjang BBCA ini dalam tren yang masih bearish begitu Mhm. ya. Dan kalau kita lihat saat ini akan menjadi krusial untuk BBCA adalah ketika dia sudah mulai bergerak di atas 6.100. So memang ini akan menjadi catatan dan khawatirnya kami skenario-nya adalah kemungkinan BBCA akan relaksasi terlebih dahulu begitu ya, setidaknya koreksinya sampai dengan di 5.500 dan akan kembali lagi swing. Karena apa? Biasanya kalau kita lihat dari sisi pattern kenaikan yang cukup signifikan ini biasanya akan didorong atau akan mendorong artinya aksi profit taking. Nah, ini Mhm. sangat wajar. Ini sangat wajar dan ini positif untuk pasar juga begitu ya. Jadi bukan hal yang negatif. Tetapi memang menjadi catatan adalah ketika BBCA ini masih bisa terkoreksi tetapi masih stay di atas 5.500, kami masih cukup optimis Oke. akan menjadi swing yang berikutnya. Begitu Pak David. Baik, intraday hari ini sempat ke 6.100 pemirsa, penutupan di 5.925, masih cukup jauh dari support yang disampaikan, hanya untuk ketenangan sementara saja. Karena DXY hari ini masih melesat setelah koreksi, aman juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Kemudian kita akan coba cek Brent juga hari ini menguat tipis ini. Setelah tadi sempat ke 4270. Bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen terlebih dahulu untuk saham-saham MSCI ini, Pak? Ya baik, terima kasih Pak David. Jadi yang menjadi catatan untuk MSCI sebenarnya menurut hemat kami Mhm. saat ini memang sudah terrefleksikan di pasar. Yang Ya. artinya memang kalau kita lihat dari sisi foreign yang memang terus menekan melalui dengan aksi jual, ini sudah terrefleksikan di pasar di mana beberapa saham yang tadi disebutkan atau yang bahkan masuk dalam konstituen MSCI Mhm. ini memang sudah kebanyakan dilepas begitu dan kalau kita lihat juga dari posisi ya kemungkinan sekarang indeks Indonesia portofolionya itu di sekitar 0,6% sampai dengan 0,7% Ya. di MSCI. Jadi memang menurut kami ketika memang itu batasannya sudah mulai fulfill, sudah mulai masuk dengan standar dari MSCI itu sendiri, menurut kami tekanannya akan mulai terbatas begitu ya. Dan menjadi catatan adalah kalau berdasarkan data kami minggu depan begitu ya, minggu Mhm. depan akan kembali ada review lagi begitu Ya. dan ada dari FTSE juga di minggu berikutnya. Nah, Mhm. ini harapannya adalah pasar juga akan menunggu hasil dari yang sudah dilakukan niat baiknya dari sisi regulator Indonesia begitu dan kalau ternyata dalam review berikutnya di bulan Mhm. ini akan ada sinyal cukup positif maka pasar ini juga saya dengan sangat yakin Ya. akan juga mengikut reelaborasi semangat dan confidence yang lebih tinggi
begitu. Jadi memang sekarang kuncinya adalah ketika portofolionya memang sudah di-adjust Iya, semakin kecil begitu ya, maka tekanan sudah semakin selesai dan tinggal tunggu momentum begitu. Jadi baik. ketika nanti MSCI FTSE sudah mulai kembali lagi memasukkan saham-saham konstituen Indonesia, maka ya Mhm. ini akan menjadi penggerak pertama untuk indeks kita ke depannya. Begitu, Pak Baik, David. singkat saja sebelum kita jeda Pak, DSSA hari ini melesat di 13%. Ini pasca Stockbit harganya sudah jatuh dalam ini, Pak Audi. Ya, ya baik. Kalau untuk DSS sebenarnya ya ini seperti yang tadi kita bilang pasca dia masuk HSC begitu dari Bursa Efek lalu juga dari sisi MSCI juga cukup tertekan. Maka kami lihat dari sisi pattern ini masih sangat sangat potensial sekali begitu Pak David. Karena kalau kita lihat volume sudah mulai tercreate kembali pasca tekanan yang cukup besar, tetapi kami melihat resisten di sini cukup bertahap karena ada beberapa gap down yang memang harus ditutup begitu. Hmm, Yang pertama adalah di level 1040 iya, itu adalah menjadi resisten dia yang pertama setelah saat ini sampai dengan di 825. Lalu hmm, yang nextnya adalah di 1205. Jadi memang baik. ini yang menjadi step by stepnya. Tetapi untuk support DSS saat ini kami masih terus menggunakan atau mengikuti dari sisi moving average itu adalah di level 670 atau moving average Baik. 10 harinya. Analisis untuk DSSA dan tadi juga perbankan Big Cap BBCA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi menarik, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali.